Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Reza Dite Mustafa dengan NIM 237111148 dari Fakultas Kedokteran yang akan menjadi moderator pada episode kali ini. Nah, jadi hari ini kami akan membahas terkait topik-topik yang lumayan menarik terkait kesuksesan dari hijab yang dibuat oleh yang namanya tuh Sasfir. Nah, jadi kami sudah membawakan teman-teman yang memang lumayan aktif ahli dan juga teman-teman juga sudah beberapa kali berbincang dan juga membeli mungkin brand-brand hasil dari yang dibuat oleh hijab Sasfir ini. Mungkin mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Nama, NIM, dan juga fakultas apa. Monggo silakan. Dari Rahmi dulu, Mbak Rahmi, monggo silakan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmi Amalia Herunisa. Biasanya dipanggil Rahmi. Saya dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 237111154. Salam kenal. Monggo silakan Mbak Rania, boleh diperkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rania Nuha Afikko, biasanya dipanggil Rania dengan NIM 237111153. Oke, silakan Mbak Tresna. Perkenalkan, nama aku Tresna Paramesti, biasanya dipanggil Tresna, dan untuk NIM aku 237111155, dan aku juga kebetulan satu fakultas sama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita eh, membahas lebih dalam lagi ya terkait kesuksesan dari brand Lavie ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu overview terkait brand Lavie ini. Jadi, brand Lavie ini itu dibuat oleh yang namanya Sasfir. Itu singkatan nama ya. Dia tuh nama aslinya Vira Asegaf. Dia itu adalah selebgram dan konten kreator fashion hijab yang dikenal dengan gaya minimalis dan monokrom. Ia merupakan pemilik brand fashion muslim yang tadi saya sudah sebut, Lavie, yang menonjolkan gaya ala Malaysia, abaya, dan pakaian flowy. Sasfir juga aktif berkolaborasi dengan selebgram-selebgram yang lainnya dan juga dia tuh pernah berkolaborasi juga dengan brand kacamata yang namanya tuh HSF Eyewear. Nah, jadi memang banyak tantangan ya yang memang harus dihadapi oleh brand Lavie ini karena mengingat zaman yang sudah cukup modern ya yang perempuan juga kebanyakan udah beralih ya. Jadi udah tidak memakai brand hijab lagi. Jadi mungkin pembahasannya juga lumayan cukup panjang dan pastinya akan menarik terkait beberapa hal seperti contohnya tuh tantangan dan juga bagaimana dia tuh bisa mencapai kesuksesan sampai titik ini. Mungkin teman-teman bisa mengawali ya dari biografi singkat dan lain-lain sampai bagaimana strategi bisnisnya. Mungkin bisa diawali, monggo teman-teman. Oke, terima kasih Mas Reza. Jadi mungkin aku awali dulu awalnya dari sosok Sasfir ini adalah sosok yang seperti apa dan dia tuh sebenarnya berasal dari mana sih gitu. Jadi seperti yang Mas Reza bilang, jadi sosok Sasfir ini beliau punya nama asli yaitu Vira Asegaf yang lahir pada 1997. Nah, nama Sasfir ini mungkin lebih terkenal karena beliau juga merupakan influencer ya teman-teman. Jadi influencer di Instagram dengan gaya-gayanya yang kalau misalnya kita bilang tuh kayak old money fashion gitu. Nah, jadi Mbak Sasfir ini itu menempuh pendidikan formalnya di bidang public relation atau humas dan memberikan landasan kuat baginya untuk membangun sebuah personal branding kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu juga dari Instagramnya, Mbak Sasfir ini awalnya tuh beliau ini suka foto-foto gitu teman-teman. Jadi memang tertarik dengan komposisi warna yang membangun brandingan dirinya itu sebagai kayak ada warna monokrom dan warna-warnanya tuh kayak nggak kepikiran gitu sama brand fashion lain kayak gitu. Nah, awalnya tuh gimana sih sebenarnya Mbak Saswiri ini bisa membuat sebuah statement outfit yang kayak kalau kita lihat tuh, oh kita tahu nih ini brandnya Sasfir gitu. Jadi titik awal karirnya itu dibangun awalnya tuh sebagai content creator. Eh, jadi beliau ini membuat sebuah trendsetter di mana outfitnya tuh memang yang monokrom, terus yang simple tapi elegan kayak gitu. Dan kita biasanya kenal dengan namanya Sasfir look dengan warna-warnanya tuh yang earth tone, gayanya tuh kayak smart, independent, casual kayak gitu.
Terus seiring berjalannya waktu mungkin beliau juga tahu apa sih kemauan pasar pada tren-tren saat ini gitu. Beliau tuh mendirikan sebuah brand yang namanya Lavie. Itu didirikan di tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, mengenai Lavie ini, jadi Lavie ini tuh berfokus pada less is more. Jadi memang utamanya tuh adalah modest wear yang mengedepankan kualitas bahan dan potongan yang timeless gitu. Jadi bukan yang kayak mengikuti tren, tapi kayak trennya tuh lebih timeless gitu. Jadi lebih kayak simple casual outfit. Terus jadi fakta menarik juga nih dari si Mbak Sasfir ini. Jadi ini tuh ada beberapa fakta yang perlu kita teladani. Jadi dia ini merupakan pionir tren hijab pasmina tanpa jarum pentul, teman-teman. Yang sempat viral ya waktu itu. Terus abis itu di tahun 2025 juga ia memulai babak baru hidupnya setelah resmi menikah. Jadi beliau juga sudah menikah untuk sekarang dan tetap mendirikan brand Lavie tersebut kayak gitu. Mungkin itu aja Mas Reza. Baik, terima kasih ya Mbak Raffi. Yang cukup menarik ya, terlebih lagi mungkin dari brand hijab ini tuh memiliki ciri khas yang beda dengan brand-brand yang lain. Jadi ketika kami, mungkin orang awam ya, terutama laki-laki, ketika melihat brand sesuai ini tuh lumayan cukup menarik gitu ya kan. Terlebih lagi dengan corak warna yang tidak monoton kan, ada earth tone, terus monokrom dan lain-lain itu kan memang warna netral dan semua orang itu suka gitu untuk melihatnya. Baik, mungkin selanjutnya dari, eee Mbak mungkin yang mau menambahkan, mungkin dari segi strategi bisnisnya atau filosofi yang beliau pegang teguh, mungkin bisa, teman-teman jika ingin menambahkan silakan. Oke, jadi aku mau nambahin ya terkait apa sih sebenarnya bisnis yang dijalanin oleh Kak Safir ini. Jadi tadi udah dijelasin sebenarnya ya sama Rahmi dan juga sama Eja kalau Safir ini dia tuh merupakan pendiri Lavie atau sebagai suatu brand hijab atau brand fashion muslimah yang memang akhir-akhir ini sangat terkenal gitu. Nah, memang pada awalnya brand Lavie ini pada awalnya dia itu mengeluarkan produk berupa hijab-hijab. Hijabnya memang itu sudah sejak 2016 dan makin ke sini jenis-jenis dari hijabnya itu juga sudah semakin bertambah. Nah, tapi akhir-akhir ini mungkin sekitar 5 tahun atau beberapa tahun terakhir, Lavie itu juga sudah mengembangkan produknya yang awalnya cuman dari hijab itu bisa jadi seperti gamis, terus bisa ada aksesoris, dan juga bahkan setahun terakhir Lavie ini juga mulai mengembangkan produk baru yaitu parfum. Nah, terus selain itu sebenarnya Lavie itu gak cuman menjual dari produknya dia aja, tapi dia juga menjual dari identitas yang udah dimiliki sama ownernya, yaitu si Sasfir ini sendiri. Jadi Sasfir kan memang identitasnya itu melekat banget di beliau itu bahwa beliau itu merupakan seorang muslimah yang elegan dan simple gitu ya. Nah, jadi elegan dan simpelnya itu juga dibawa ke dalam produk yang beliau bangun ini. Dan menurut saya memang ada beberapa strategi sukses utama yang dipakai Sasfir atau si owner Lavie ini. Yaitu yang pertama, dia itu berhasil mengubah personal branding diri dia sendiri menjadi suatu brand yang sukses gitu. Jadi personal brandingnya Sasfir ini memang dari dulu tuh udah sangat kuat gitu ya. Jadi kalau mungkin ibaratnya kalau dibilang orang sekarang kalau siapa sih influencer yang simple atau kayak old money fashionnya gitu. Terus muslimah pasti orang-orang ya mungkin bakal kepikiran ke Sasfir kayak gitu. Nah, jadi memang uh, brand ini tuh kayak udah terkenal dengan tagline yang kayak gitu. Terus yang kedua, yaitu target marketnya itu jelas banget karena dia kan menjual fashion muslimah. Berarti ya target marketnya muslimah-muslimah yang memang pengen tampil elegan dan juga simple dan juga nyaman gitu ya. Terus yang ketiga, brand Lavie ini punya visual yang benar-benar premium. Bahkan eh, sebenarnya saya juga merupakan salah satu pengguna dari Lavie ya, karena memang dia itu bahannya itu benar-benar premium gitu. Walaupun memang harganya mungkin agak di atas dari beberapa brand, tapi memang dia itu menawarkan bahan dan model atau bahkan cuttingan yang benar-benar premium. Jadi orang-orang yang beli itu bukan cuma karena FOMO, tapi juga karena memang pengen beli lagi gitu ya. Karena memang bahannya itu sangat nyaman digunakan gitu. Terus yang keempat itu
inovasi dari produk dan juga ekspansi dari jenis-jenis barangnya itu, dia itu semakin ke sini itu semakin bertambah. Kayak yang sudah saya jelasin di awal ya, kan Sasfir itu memang si brand Lavie ini awalnya ada brand hijab, awalnya dari brand pashmina, dari jenis pasmina, terus lama-lama dia juga mengembangkan ke segi empat, terus lama-lama juga jadi mengembangkan ke khimar atau seperti hijab syar'i gitu ya yang menutup sampai panjang gitu sampai ke kaki seperti itu. Terus dia juga mengembangkan gamis gitu. Jadi akhir-akhir ini banyak influencer yang misalnya kalau mau umroh atau mau lebaran itu belinya Lavie karena memang selain bagus, simple, dia juga nyaman banget gitu ya. Terus selain clothingan, karena sebenarnya kalau kita beli produknya Lavie pas datang itu ternyata produk itu beneran wangi guys, wangi banget gitu. Nah, terus akhir-akhir ini Lavie itu ngembangin produk baru yaitu parfum. Nah, karena sebelumnya dia itu udah ada brandingan bahwa produknya premium, nyaman dan juga pas datang itu wangi. Orang-orang tuh jadi penasaran gitu, ini parfumnya apa ya? Nah, si Sasfir ini pinter banget karena orang-orang udah pada tertarik sama bau dari produknya, dia dia ngembangin parfum produknya dia sendiri dengan salah satu jenis parfumnya itu baunya memang bau yang khas dengan paketan si Lavie ini yang biasa datang gitu ya. Jadi ya itu kan merupakan salah satu strategi marketing dia juga ya. Nah, terus aku selain aku mau membahas strategi sukses, sebenarnya aku juga mau membahas terkait kira-kira apa sih tantangan yang mungkin dilewati Sashwir ini. Jadi sebenarnya kelihatan banget ya, brand clothingan hijab itu makin kesini tuh makin banyak banget. Bahkan mungkin kalau kita tanya di lingkungan kampus pun pasti salah satu teman kita punya brand hijab sendiri gitu atau buka bisnis hijab. Nah, eh, cuman yang saya lihat berbeda dari Lavie itu adalah dia tuh bisa menonjol di antara persaingan industri hijab lainnya gitu. Padahal kan persaingan hijab itu memang sangat ketat gitu. Karena ya mungkin kita mikirnya kayak ya udah hijab, hijab apa sih hijab kan ya udah ya penutup entah paling ya pasmina atau segi empat gitu. Ya cuman Sasfir ini berhasil ngebangun bahwa kayak sebenarnya produknya ini beda gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang bikin beliau ini bisa menonjol gitu ya dalam apa produk si hijabnya itu. Nah, terus eh, yang kedua itu si brand ini dia tuh benar-benar bisa menjaga konsistennya antara image ownernya dengan brandnya gitu ya. Jadi eh, sebenarnya ini merupakan suatu tantangan ya karena si brandnya ini kan udah melekat banget sama ownernya. Jadi memang rawan banget kalau misalnya ownernya itu ada suatu masalah, pasti brandnya juga kena karena kan memang saling melekat. Nah, mungkin itu juga merupakan contoh tantangan dari brand ini. Yang mana brand ini tuh harus menjaga bahwa image ownernya ini juga harus baik. Karena kalau image ownernya rusak, maka otomatis image dari brandnya itu juga akan terganggu. Itu sih. Terus yang ketiga, pasti tantangannya adalah ekspektasi dari konsumen yang sangat tinggi. Karena brand Lavie ini memang bukan brand hijab yang murah ya. Mungkin harganya sekitar 150 ke atas gitu. Itu otomatis orang-orang yang beli pasti ada ekspektasi terkait brand atau bahan yang mereka beli gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu tantangannya. Dan menurutku ada beberapa keputusan terbaik yang dipilih si Sashfir ini adalah Sashfir ini juga uh, apa ya karena brandingannya premium gitu ya jadi Sasfir ini menarget influencer-influencer yang memang memiliki image yang baik muslimah yang baik dan juga premium jadi nggak ada tuh masalah yang dimana akhir-akhir ini mungkin beberapa brand itu kan lagi banyak masalah misal BA-nya atau ambasadornya kena masalah apa nih jadi brand yang diiklanin oleh brand ambassador itu kena. Nah, si Saswir ini kebetulan dia juga mengambil brand ambassador yang memang sudah terkenal image-nya baik dan juga muslimah premium gitu. Kayak gitu. Terus mungkin kita bisa bahas ke topik selanjutnya kali ya Reza. Mungkin aku balikin lagi deh ke Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Rania terkait penjelasannya cukup menarik juga. Tantangannya juga lumayan banyak ya. Lebih lagi karena brand dari Sasfir ini, Lavie ini tuh terikat dengan ownernya, yang dimana emang ownernya itu harus menjaga image sekali ya di tengah emang gempuran dari media sosial yang lumayan banyak. Terlebih lagi mungkin marketingnya itu juga cukup bagus ya, dimana hijab hijab ini tuh
ketika dibawakan ya dipaketin mungkin terus ketika dibuka ternyata ada wanginya itu banyak orang suka ternyata si Mbak Sasfir ini tuh pintar banget itu langsung dibikinkan parfum ya untuk ke bisnis yang lainnya biar lebih ekspansi dari segi bisnisnya. Cukup cukup menarik ya, terima kasih Mbak Rania. Selanjutnya mungkin dari segi keputusan penting bagaimana si brand Love You ini tuh bisa lanjut sampai konsisten gitu ya dari segi kualitas sampai bisa bisa sampai sukses ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Monggo. Ya, jadi kalau misalnya kita ngebahas kenapa brand Lavia ini sendiri tuh bisa berdiri sampai sekarang dan konsisten itu nggak luput lepas dari karakter pembangun brand ini sendiri, Kak Vira Segaf atau yang biasa kita kenal dengan Kak Sasfir tadi. Jadi perlu kita highlight bahwa memang selain Kak Sasfir ini tuh mengutamakan profit dari bisnisnya ini sendiri, beliau itu juga apa ya menekuni mendalami dari setiap perjalanan sampai terbentuknya si brand Lavia ini sendiri. Misal, kalau misalnya kita bahas dari nilai-nilai Islamnya ini sendiri, di dalam Islam itu kan apa yang kita lakukan itu seharusnya semuanya itu berawal dari nilai niat. Tapi kadangkala niat ini tuh sering disalah kaprahkan bahwa niat itu hanya diawali saja, tidak berlangsung secara terus-menerus atau konsisten. Nah, beda sama Kasasfir ini tuh. Kalau Kasasfir itu bisa aja kalau misalkan dia dari awal milih bahan-bahan yang lebih murah tadi. Terus pilih kayak bahan-bahannya lebih murah, terus profitnya juga banyak. Nah, sedangkan tadi kan Mbak Rani sudah menjelaskan atau sebagai salah satu pengguna dari brand Lavia juga bahwa brand Lavia ini itu menggunakan bahan-bahan yang premium. Jadi memang bisa kita lihat di sini bahwa memang Kak Sasfir ini tuh dia menggunakan apa ya menggunakan atau membangun brand ini tuh benar-benar sungguh-sungguh dari awal gitu loh dengan niatnya beliau sendiri. Terus di satu sisi juga Mbak Sasfir ini juga menanamkan nilai-nilai kejujuran karena kadang di bisnis-bisnis sekarang itu tuh banyak banget penjual hijab yang tidak jujur. Misal kayak overclaim produk, terus ada manipulasi dari testimoni hijabnya itu juga bisa atau bahkan misal jualannya tuh di online gitu, di Shopee, tapi jualannya tuh nggak sesuai dengan realita, barang yang datang tuh nggak sesuai gitu. Mungkin jahitan yang suka lepas, atau mungkin bahan yang berbeda. Nah, tapi kalau Kak Sasfir ini, dia tuh melakukan yang sebaliknya. Jadi misal, kalau setahu saya, misal ada produk yang sedikit cacat, atau kualitasnya nggak maksimal, biasanya Kak Sasfir ini, atau Mbak Sasfir ini tuh dia kayak menjelaskan gitu, di sini ada kekurangannya, mungkin di bagian jahitannya, atau mungkin di bagian apa ya penyaluran dari produksi brand Lavia ini sendiri karena memang kebanyakan yang saya lihat itu pembeli dari brand Lavia ini itu kan kebanyakan Gen Z sedangkan kita tuh biasa lebih milih quality over quantity jadi walaupun mungkin harganya tuh beda dari brand lain tapi kalau misalkan nyaman ya why not gitu kalau misalkan nggak dipilih seperti itu terus setelah itu eh, hal-hal yang ditanamkan dari Kak Sasfri itu tuh ada juga amanah jadi amanah di sini tuh yang nggak cuman jualan, tapi juga beliau tuh nggak ada nipu gitu loh. Jadi emang apa yang beliau omongkan itu sesuai barangnya. Jadi beliau memang juga menjaga kualitas dari barangnya. Terus dia juga menepati janji dan memang bertanggung jawab setelah transaksi itu sendiri. Terus kalau misalkan kita bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan, maksud dari kekurangan itu lebih ke menjadikan pembelajaran gitu buat kita-kita semua buat membangun bisnis di kedepan harinya. Nah, kalau misalkan kita bahas dari kelebihan Kak Sasfin itu, yang saya analisis memang Kak Sasfin itu merupakan seseorang yang visioner. Jadi, salah satu contohnya itu ya memang Kak Sasfir ini tuh dia fokus dalam penjualan produknya dengan meningkatkan brandnya. Terus di satu sisi juga beliau itu apa ya, kalau misalkan teman-teman lihat di TikTok, setiap konten-kontennya tuh kayak dibarengi sama nilai-nilai Islami juga. Jadi nggak cuman barang yang dijual, tapi nilai-nilai Islam yang terselubung dari setiap produk yang ia jual. Terus kedua, kalau misalkan kita bahas Kak Safri itu, beliau ini memang value driven. Jadi nggak hanya mengejar profit, tapi Kak Safri ini tuh dia apa ya? Dia tuh juga nggak ikut FOMO-FOMOan kayak penjual-penjual yang lain gitu. Jadi beliau itu
kadang yang saya dengar cerita itu dia tuh juga ditawarin dengan bahan-bahan yang murah, kain yang murah, tapi ya profit itu cepat. Beliau itu juga menolak gitu. Terus yang ketiga itu ada daya tahan. Daya tahan yang dipunya dari Kasasfer ini tuh walaupun mungkin kan di setiap bisnis itu nggak cuman apa ya grafiknya tuh akan terus-menerus naik gitu, akan terus-menerus laku. Nah, tapi di satu sisi Kak Sasfin itu dia dapat mempertahankan brandnya walaupun di fase yang mungkin lagi sepi peminat atau mungkin lagi rugi atau mungkin bahan produksinya tuh lagi tidak memumpuni untuk menjadikan suatu produksi brand Lavia ini sendiri. Terus kalau misalkan kita bahas kekurangan yang dapat dijadikan pembelajaran, yang pertama itu adanya sih potensi over idealism. Maksudnya tuh apa? Kadang sebagai seseorang penjual itu memegang suatu nilai yang terlalu tinggi, tetapi di keadaan status quo atau realita pasar itu tuh nggak selalu sejalan. Contohnya adalah Mbak Sasri ini pengen harganya tetap terjangkau, tapi di satu sisi biaya produksinya itu juga naik sehingga banyak brand-brand lain atau kompetitor dia ingin menjual yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi memang di titik ini tuh banyak dilema yang muncul kayak eh, berpikir kayak bertahan dengan idealisme kita sendiri atau kompromi sedikit untuk bertahan. Kompromi sedikit untuk bertahan ini ya sebenarnya kayak menggunakan bahan yang lebih jelek gitu supaya brand ini tuh akan tetap terus berjalan. Terus yang kedua itu ada ketergantungan pada figur. Kalau misalkan tadi udah dijelasin sih sama Mbak Rania mengenai brand itu kan melekat pada suatu brand itu akan melekat pada si penjualnya. Jadi kalau misalkan penjualnya ini mempunyai suatu problem, bisa aja brand itu tuh bakal kena cancel culture gitu. Terutama kita yang Gen Z ini kan kayak memperhatikan banget apa yang lagi hot trending di TikTok. Jadi kalau misalkan masalah dikit itu pasti diomongin banget dan malah nggak ada keinginan untuk membeli brand ini sendiri. Terus kalau misalkan dari kekurangan yang aku analisis itu sejauh itu cuman dua gitu. Terus mengenai value bisnis dari Lavia ini tuh apa sih manfaatnya atau nilai-nilai yang berdampak untuk ke masyarakat? Yang pertama bisa kita bahas dari sisi sosial. Tentunya dapat membuka lapangan kerja dan memperdayakan masyarakat sekitar. Misal kayak ngebantu jadi admin Lavia itu kan bisa membantu perekonomian dari seseorang. Terus kalau dari sisi spiritual tadi Kak Sasfir ini kan dia setiap konten dengan mempromosikan hijabnya itu nggak luput dari nilai-nilai Islam yang ia pegang juga. Terus kalau dari sisi ekonomi, ya walaupun memang harganya itu apa ya sebenarnya tuh nggak jauh beda dari brand-brand lain, tapi Kak Sasfir ini tuh dia menawarkan brand tersebut dengan bahan yang lebih premium dan memang cocok buat apa ya kalangan kita-kita yang memang yang dipakai buat aktivitas seperti kuliah gitu. Terus kalau misalkan dari sisi edukasi kadang memang di setiap kontennya Kak Safir ini tuh dia tuh apa ya kadang tuh kayak edukasi gitu. Edukasi tuh nggak cuma tentang hal pendidikan tapi ya kayak gimana cara stylish yang baik gitu. Terus gimana cara tutorial hijab yang baik itu juga bisa salah satu sebagai edukasi buat teman-teman terutama kita Gen Z gitu. Terus relevansi kalau kita bahas mengenai apakah ada kaitannya dengan anak muda zaman sekarang tentu ada banget karena Sasfir ini tuh apa ya? Dia kan memang style-style modelnya tuh bukan style-style model yang kayak cuma dipakai dalam satu kondisi aja. Bahkan di setiap berbagai kondisi, mau kita dalam kondisi yang apa ya, dalam formal gitu maupun non formal itu tuh hijab maupun produknya tuh dapat dipakai gitu. Jadi nggak cuman dalam keadaan yang sesuatu khusus aja seperti itu. Terus kalau misalkan kita bahas mengenai strategi yang udah dibahas sama Barannya, apakah ini masih relevan? Tentu masih relevan di zaman sekarang karena dengan kita jujur dengan produk yang kita jual, ini kan akan mendapatkan trust dari customer juga. Jadi kalau misalkan customer itu tuh mendapatkan kepercayaan dari kita, otomatis dia tuh akan menjadi loyal dan akan berlangganan secara terus-menerus juga dan tidak luput juga dengan menjaga apa ya, menjaga personal branding yang kita miliki juga seperti itu. Mungkin dari teman-teman Baik, ada yang mau nambah. mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Terima kasih ya Mbak Tresna sudah berbincang banyak ya terkait brand sosmed ini bagaimana beliau ini tuh memegang teguh dari nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab dan juga jujur. Ya, sehingga mungkin bisa mempertahankan konsisten sampai sekarang dan menjadi brand yang kita kenal saat ini yang sukses dan juga menjadi ciri khas identitas dari seseorang yang memakainya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik.
Jika tidak, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan dan juga berperan aktif pada diskusi podcast saat ini. Akhir kata, semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berperan aktif. Dan juga para pendengar mungkin yang sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih teman-teman. teman-teman.